Selamat datang di pelatihan Inkubator Bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang berbagi informasi dan kerjasama. Tujuan pada sesi ini adalah, yang pertama, menjelaskan berbagi informasi dan kerjasama. Kedua, mengambil langkah yang perlu untuk dilaksanakan. Ketiga, mengidentifikasi bidang-bidang pokok untuk inisiatif. Dan keempat, menerapkan berbagi informasi dan kerjasama. Baik, para peserta, adakah di sini yang mengetahui bahwa pedagang dan pengusaha itu sebuah pekerjaan yang berbeda? Apa sih perbedaannya? Yang pertama, pedagang. Pedagang menggantungkan bisnisnya pada dirinya sendiri, sedangkan pengusaha itu menggantungkan bisnisnya pada kerja tim. Yang kedua, pedagang itu bersifat pekerja keras. Seluruh aktivitas usahanya dikerjakan sendiri. Sedangkan pengusaha sudah ada sistem. Slow aja atau santai aja, pekerjaannya cukup mengawasi kinerja karyawan dalam aktivitas usahanya. Kemudian kalau pedagang itu waktu buat mengawasi bisnisnya itu banyak. Karena dia berfokus pada satu tujuan, yaitu berdagang. Kemudian sampai lupa membagi waktu untuk memperluas relasi bisnisnya. Sedangkan kalau pengusaha, waktu buat mengawasi bisnisnya itu tergolong minim karena sudah punya sistem, sehingga lebih banyak waktu untuk memperluas relasi. Mengapa waktu untuk mengawasi bisnisnya tergolong minim? Karena kebanyakan para pengusaha ini hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan pada unit usahanya telah dilaksanakan oleh tim yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya, pedagang itu belum tentu pernah jadi pengusaha, sedangkan kalau pengusaha pasti pernah jadi pedagang. Berikut adalah sebuah model cohesiveness dan alignment of group organization goal, di mana keterpaduan bersama keterhubungan antara tujuan organisasi yang saling berhubungan. Jika tujuan organisasinya tinggi dan keterpaduan yang ada terkait kinerja tim tinggi, maka akan membuat strong increase in productivity. Jadi produktivitinya meningkat sangat tajam. Sedangkan kalau cohesiveness-nya rendah, sedangkan tujuan organisasinya tinggi, akan menghasilkan moderate increase productivity, di mana produktivitas pekerjaannya standar. Kemudian ada namanya decrease in productivity, di mana tujuan organisasinya sangat rendah, namun cohesiveness keterpaduannya tinggi. Ini malah membuat penurunan kinerja produktivitas. Kemudian ada no significant effect on productivity, di mana keterpaduan dan juga tujuan organisasinya rendah, maka akan tidak menghasilkan apa-apa terkait, tidak ada hasil atau tidak ada signifikan efek dari produktivitas pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita akan memainkan permainan, yaitu pikirkan sebuah benda. Orang yang ditunjuk akan diminta membuat sebuah coretan pada alat tulis yang disediakan masing-masing. Akan saya berikan waktu sekitar 5 detik ya. Baik, apakah gambar akhir cocok dengan pikiran orang pertama yang diminta membuat coretan, dan mengapa? Silahkan diskusikan. Baik, selanjutnya, mencari kerjasama yang ideal. Kita bisa lihat dua gambar di atas, yaitu di atas adalah contoh sifat konfrontasi dan di bawah itu kerjasama. Di mana konfrontasi itu
tidak adanya ketersinggungan kerjasama antar satu kelompok yang berhubungan dengan satu tujuan yang dia tuju. Maka pekerjaan cenderung akan lebih lambat, sedangkan jika kita memiliki kerjasama, di sini ada labor sebelah kiri ini, tenaga kerja, manajemen yang paling depan, dan ekonomi tengah. Jika kita bekerja sama-sama, maka akan sama-sama mencapai tujuan dengan mendayung di satu arah. Sedangkan di atas dayungnya tidak berarah sehingga tidak bergerak sama sekali kapalnya. Seperti itu. Dari konfrontasi menjadi kerjasama. Contohnya ini ada dua kedelai yang terikat. Mereka duanya sama-sama ingin makan rumput yang ada di depannya. Namun jika dua-duanya hanya memikirkan dirinya masing-masing, mereka tidak akan bisa menggapai keduanya. Maka apa yang harus dilakukan yaitu kerjasama. Kita bisa pilih rumput sisi sebelah kiri atau rumput sisi sebelah kanan terlebih dahulu dan saling makan bersama seperti itu. Kemudian pokok-pokok kerjasama di tempat kerja. Jadi pokok-pokok kerjasama di tempat kerja itu ada 3. Pertama itu komunikasi, rasa hormat, dan kepercayaan. Komunikasi itu kita sama-sama saling memiliki hubungan komunikasi yang baik, saling menyapa, saling berkomunikasi dan koordinasi setiap adanya pekerjaan, dan juga kita juga maka jika komunikasi terus terjalin dengan baik, maka akan terjalin rasa hormat. Jika rasa hormat sudah terjalin, maka kepercayaan yang terbangun lewat riwayat komunikasi yang baik juga akan terus terpacu menjadi lebih baik. Maka oleh karena itu, maka akan terjadi kesediaan untuk berbagi informasi dari sesama pekerja. Kemudian rasa hormat. Rasa hormat itu apa sih? Jadi saling menghormati, mengakui jerih payah rekan kerja, dan menganggap serius pendapat mereka. Tak ada rasa hormat di antara sesama pekerja atau di antara manajer dan pekerja sering menyebabkan kecurigaan atau ketidakpercayaan, serta rendahnya produktivitas dan terjadinya konflik, termasuk menghormati standar yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis, yaitu peraturan undang-undang, maupun yang tidak tertulis, norma atau praktik di daerah setempat. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan, baik pekerja maupun manajer atau pemilik perusahaan juga perlu bersikap terbuka, menepati janji, dan mengatakan kebenaran. Kemudian bagaimana sih menyingkirkan penghambat komunikasi di lingkungan kerja? Pertama, kita harus kurangi penghalang fisik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan membuat pernyataan yang dapat disalahartikan, serta jangan lupa untuk selalu minta tanggapannya. Ada baiknya juga kita terus mengadakan rapat khusus setelah order besar. Ini dilakukan karena perlunya duduk bersama membahas apa yang terjadi setelah order besar selesai. Kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan, apa yang kurang, apa yang bisa kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga ini laksanakan agar tidak ada kesalahpahaman serta bisa belajar untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pertemuan rutin, seperti tetapkan apa yang mau dibahas, ada agenda rapat, setiap waktu untuk melakukan pembahasan dan melakukan perbaikan serta meminta pendapat kepada semua orang atau pekerja. Kita bisa mengadakan agenda rapat seperti yang tabel di sini. Tidak perlu lama-lama, mungkin hanya 15 menit saja, boleh. Yang penting kita bisa mendapatkan feedback setiap minggunya, kita bisa mendapatkan evaluasi dari kinerja perusahaan. Kemudian juga kita bisa membuat papan informasi seperti gambar ini. Tujuannya untuk apa? Untuk membagi informasi kepada seluruh karyawan agar informasi yang kita berikan itu tidak simpang siur dan selalu up to date.
Kemudian juga kita bisa melaksanakan briefing, rapat bulanan, dan juga ILY bersama atau outbound bersama untuk menjaga kesatuan, kreativitas, dan juga keterikatan antar kelompok. Baik, sekian materi kedua dari Inkubator Bisnis Politeknik APP Jakarta. Terima kasih.